Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Amalia Rizka dari Prodi BKPI semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengelola konflik keluarga. Bagaimana sih caranya kita mengelola konflik di dalam keluarga itu? Dan mungkin pertama-tama, kondisi damai dalam keluarga bukan berarti suatu keluarga tidak ada persoalan-persoalan yang rumit, tetapi berarti kondisi di mana keluarga mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dalam rumah tangga tersebut. Nah, masalah dalam keluarga akan selalu hadir dalam bentuk dan kondisi yang berubah-ubah dalam setiap tahapan. Perubahan di dalam perkawinan sebagaimana telah dijelaskan di dalam bab dinamika perkawinan itu ada beberapa. Yang pertama, mengelola perbedaan. Bagaimana sih cara kita mengelola perbedaan itu? Yang pertama, membutuhkan pemahaman. Kita mungkin tahu ya, dalam mengelola perbedaan tersebut kita harus sama-sama saling memahami, saling toleransi antara pasangan. Jadi itu cara kita mengelola perbedaan tersebut, saling memahami pasangan. Dan yang kedua, membutuhkan dialog yang mendalam untuk memahami satu sama lain. Kita jelas membutuhkan komunikasi antara dua belah pihak untuk saling memahami satu sama lain. Bukannya kita saling mendiami, itu kita langsung mengerti apa maksud dari mereka, tapi kita juga harus membutuhkan komunikasi dua belah pihak biar kita juga paham satu sama lain. Dan yang ketiga, membutuhkan perubahan sikap satu sama lain terhadap dinamika hubungan dalam perkawinan, apalagi dalam kondisi konflik. Dan pasangan suami istri perlu belajar membangun komunikasi yang matang atau 50-50, karena jika berat sebelah itu akan sangat merugikan salah satu pihak. Jadi kita harus benar-benar mencari yang seimbang atau solusi yang tepat. Dan yang selanjutnya mungkin ada sumber-sumber konflik pertengkaran pasangan sering berawal dari hal-hal yang sepele, misalnya karena perbedaan kebiasaan atau membanding-bandingkan dengan orang lain, dan perbedaan antara harapan dan kenyataan di antara kedua belah pihak, dan seringkali menimbulkan konflik. Nah, ada beberapa contoh-contoh situasi yang seringkali menjadi sumber konflik. Yang pertama yaitu pasangan tidak merasa terpenuhi kebutuhannya. Yang kedua, hubungan yang tidak setara. Yang ketiga, perbedaan budaya. Dan yang terakhir yaitu peran dan tanggung jawab. Kita sama-sama tahu dalam suatu hubungan kita untuk pada zaman saat ini kita harus mencari yang setara, atau dalam kata lain memiliki kecerdasan emosional yang sama, karena jika tidak sama atau tidak setara itu akan menimbulkan dalam rumah tangga, menimbulkan konflik yang awalnya sepele memang, tapi mungkin di lain waktu itu masalah itu akan cukup membesar. Dan yang ketiga, yang selanjutnya, manajemen konflik. Pertama, cara pandang terhadap konflik akan mempengaruhi apakah pasangan akan menyelesaikan atau tidak tegas dalam menghadapi konflik. Kita perlu tahu cara pasangan kita manajemen konfliknya itu seperti apa. Apa dengan cara yang meledak-ledak atau dengan cara yang santai, dengan bicarakan dengan kepala dingin. Yang kedua, berusaha untuk memahami terlebih dahulu, baru dieksekusi selanjutnya, karena kita nggak mungkin dieksekusi terlebih dahulu terus baru dipahami, itu akan memperkeruh suasana. Dan yang ketiga, sinergi merupakan cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah yang telah terjadi. 4.
tawar-menawar dan negosiasi. Tawar-menawar memiliki dua pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan menang kalah dan pemecahan masalah secara bersama. Dalam perkawinan, penyelesaian masalah tidaklah berorientasi pada menang kalah, tapi agar sama-sama merasa senang dengan jalan keluar yang dipilih. Jadi kita itu sama-sama memiliki jalan keluar yang sama-sama disepakati oleh kedua belah pihak, tidak salah satu pihak yang menang dalam berpendapat. Dan selanjutnya adalah gaya bernegosiasi. Yang pertama yaitu bersaing. Kita mungkin tahu jika pasangan kita memiliki ego masing-masing dan sama-sama mau bersaing. Dalam manusia juga ada rasa ingin bersaing satu sama lain. Dan yang kedua, menghindari. Yang ketiga, bersinergi. Yang keempat, mengakomodasi. Dan yang terakhir, berkompromi. Itu semua adalah gaya-gaya bernegosiasi dalam rumah tangga. Mungkin tidak dalam rumah tangga saja, tapi umumnya pada rumah tangga ada beberapa gaya ini. Yang terakhir yaitu sikap negatif. Sikap negatif di sini yang dimaksud adalah suami atau istri dapat berkontribusi pada semakin keruhnya persoalan, dan persoalan masalah yang ada di rumah tangga akan semakin keruh, akan semakin membesar jika kedua belah pihak ini sama-sama memiliki yang pertama, sifat egois, tidak mau kalah. Dan yang kedua, sikap yang menyalahkan. Dan yang ketiga, superioritas. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu sikap menghakimi atau judging. Dan empat sikap itu tadi jika ada di kedua belah pihak pasangan, itu akan memperkeruh suasana atau memperkeruh persoalan yang ada di rumah tangga, dan itu tidak akan ada ujungnya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.